Pernahkah kamu merasa bisa membaca pikiran seseorang? Atau tiba-tiba terlintas dalam benakmu sebuah kalimat yang kemudian diucapkan orang lain di hadapanmu? Apakah itu hanya kebetulan? Atau apakah kita semua sebenarnya punya kemampuan tersembunyi yang selama ini ditutup-tutupi? Inilah telepati, sebuah kemampuan yang diyakini sebagian orang sebagai bagian dari evolusi manusia, tapi oleh sebagian orang lainnya dianggap sebagai mitos. Namun, bagaimana jika telepati bukan hanya nyata, tapi juga sengaja disembunyikan oleh kekuatan besar dunia? Telepati adalah kemampuan untuk mentransmisikan pikiran, perasaan, atau informasi dari satu orang ke orang lain, tanpa menggunakan panca indera atau media fisik apapun. Konsep ini bukan hal baru. Dalam banyak budaya kuno, dari India, Mesir, hingga suku Maya, kemampuan spiritual tingkat tinggi seperti membaca pikiran dianggap mungkin dicapai lewat latihan meditasi atau ilmu gaib. Bahkan dalam dunia modern, psikolog seperti Carl Jung pernah menyentuh topik kolektif bawah sadar yang bisa menghubungkan pikiran-pikiran manusia. Tahun 1930-an, seorang parapsikolog bernama J.B. Rhine dari Duke University mulai melakukan eksperimen telepati dengan menggunakan kartu Zener. Hasilnya, beberapa subjek menunjukkan hasil akurasi di atas rata-rata. It was studied using what we call ESP cards or Zener cards. Now you can see these are the ESP symbols or the Zener card symbols that are... Kemudian pada era Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat diduga menjalankan eksperimen rahasia tentang komunikasi telepati, terutama untuk spionase. Salah satu proyek paling terkenal adalah Stargate Project, program CIA yang mencoba memanfaatkan kemampuan psikis seperti remote viewing dan telepati dalam operasi militer. Meski proyek ini ditutup, beberapa mantan anggotanya bersikukuh bahwa eksperimen mereka berhasil dan hasilnya diklasifikasikan. Inilah titik di mana semuanya menjadi kabur dan gelap. Para teoris konspirasi percaya, telepati sebenarnya adalah kemampuan alami manusia, tapi telah ditekan dan dikaburkan oleh sistem pendidikan, budaya modern, bahkan teknologi. Kenapa? Karena jika manusia bisa berkomunikasi tanpa kata-kata, tanpa internet, tanpa perangkat, maka tatanan dunia bisa berubah drastis. Pemerintah tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Sistem ekonomi digital bisa runtuh, individu menjadi terlalu mandiri dan tak terkendali. Beberapa tokoh spiritual seperti Ingo Swann dan Uri Geller disebut-sebut memiliki kemampuan ini dan pernah direkrut oleh badan intelijen besar. Bahkan, ada teori yang menyebutkan bahwa teknologi seperti ponsel dan gelombang elektromagnetik sengaja digunakan untuk menurunkan frekuensi otak manusia agar tak mampu lagi menangkap sinyal pikiran. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah telepati sebenarnya adalah bagian dari evolusi otak manusia yang tertahan? Studi neuroscience modern mulai menunjukkan bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk sinkronisasi antar individu, terutama dalam hubungan emosional. Beberapa ilmuwan kini meneliti gelombang otak gamma dan theta yang dipercaya bisa membuka gerbang kesadaran kolektif. Di sisi lain, muncul juga teknologi brain-to-brain interface seperti yang dikembangkan oleh para ilmuwan di Harvard dan MIT. Mereka berhasil menghubungkan dua otak manusia secara langsung lewat komputer. This device is made to be inserted into the brain, allowing people living with paralysis to control their phones, computers, and beyond using only their thoughts. I can talk to you with my thoughts. Apakah ini bukti bahwa telepati bisa diwujudkan lewat teknologi? Atau hanya versi buatan dari kemampuan alami yang sudah kita miliki sejak dulu?
Ada banyak laporan yang sulit dijelaskan secara logis. Seorang ibu yang bisa merasakan saat anaknya kecelakaan, meski berada di benua yang berbeda. Atau saudara kembar yang bisa merasakan emosi satu sama lain dari kejauhan. Atau kasus orang koma yang tiba-tiba berkomunikasi lewat mimpi. Semua ini dianggap sebagai bukti tidak langsung dari eksistensi telepati. Tapi dunia ilmiah menuntut bukti yang lebih keras. Mungkin kita belum memiliki bukti kuat bahwa telepati itu nyata. Tapi, semakin banyak pertanyaan muncul daripada jawaban. Apakah ini khayalan manusia? Atau benar-benar ada kekuatan besar yang menyembunyikan potensi sejati kita? Dan jika memang telepati nyata, siapa yang paling tidak ingin kita mengetahuinya? Sebuah pertanyaan yang mungkin tak akan pernah dijawab secara terang-terangan. Bagaimana menurut kamu? Apakah telepati itu fakta atau hanya sebuah opini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk video-video misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, mungkin saja kamu sedang membaca pikiran kami sekarang.